contoh ketika membahas tentang Al-Maidah 51. Ada yang mengatakan ini umat Islam juga, tapi saya tidak tahu mengajinya di mana. Dia bilang itu ayat itu khusus pada saat masalah perang saja. Itu kan sabab nuzulnya itu adalah ketika selesai perang, ketika konteksnya lagi perang, maka umat Islam itu, sahabat itu dilarang untuk beraliansi dengan musuhnya, dengan orang yang benci Islam. Jadi tidak bisa diartikan secara umum, tidak bisa dikatakan wahai orang-orang beriman jangan menjadikan pemimpin di antara kalian. Tidak bisa begitu, ini khusus. Sabab nuzul itu betul ada, sebab turunnya ayat itu betul ada, dan cukup banyak ayat-ayat yang memang didahului dengan sabab nuzul. Sabab nuzul itu ada macam-macam bapak-bapak saudara. Ada sabab nuzul yang memang bisa mempersempit pemahaman, yang bisa menyingkat makna yang sebenarnya dari ayat. Contoh ya, ada ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu ila akhir ayat. Tidak ada dosa, tidak apa-apa bagi seorang beriman sepanjang dia sudah beriman dan bertakwa untuk makan apa saja. Konon ada seorang sahabat. Nah, ini sahabat itu beda-beda pemahamannya. Sahabat yang tidak mengerti, dia hanya baca ayat ini. Begitu dia baca ayat ini, dalam hatinya saya kan sudah beriman bertakwa. Dia ambil minuman keras, dia minum. Dilihat sama sahabat yang lain, dipegang lehernya, dibawa ke Khalifah Umar. Nih, beresin. Kata Khalifah Umar, kenapa kau minum minuman keras? Yuk, saya minum enggak apa-apa lah. Kan kata Allah begitu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu tsumma taqaw ahsanu. Tidak salah orang yang beriman selama dia beriman, bertakwa, berbuat baik, minum, makan apa saja. Ya ada hammer di samping saya cobalah. Saya sudah beriman, bertakwa. Sayyidina Umar kaget juga mendengar itu. Kemudian Sayyidina Umar melihat kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini misan Rasul, anak dari paman Rasul, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW, yang juga digelari dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu istilah sederhananya orang alimnya umat. Dalam sebutan yang lain bukan Habrul tapi Bahrul Ummah, lautan ilmunya. Kata Ibnu Abbas, bahasa kita gampang-gampang, Pak, Bapak salah paham. Itu ayat sangat khusus. Ayat itu sangat khusus menjawab pertanyaan pada zaman Rasul. Ketika ada datang sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, saya punya bapak ibu Islam seperti saya, tetapi bapak ibu saya itu kebetulan dia meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan makanan dan minuman yang diharamkan. Jadi bagaimana nasibnya? Dia muslim tapi sampai akhir hayatnya masih makan bab 1 misalnya, atau dia muslim tapi sampai akhir hayatnya dia minum khamar terus. Bagaimana? Nah, ayat ini turun khusus sebagai jawaban untuk itu. Tidak ada masalah bagi orang beriman
atas apa yang mereka makan sepanjang mereka beriman bertakwa. Meninggal dia sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamr. Yang namanya belum haram ya halal ya bapak-bapak, halal saja. Yang namanya halal kita tidak usah bayangkan halal kayak apa, pokoknya halal saja. Karena halal ya semua boleh minum. Dia meninggal sebelum turunnya pengharaman. Ya termasuk juga yang main judi, yang makan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan itu, kemudian dia meninggal, ya nggak apa-apa, namanya belum haram. Ayat ini khusus untuk itu. Maka dalam konteks ini ayat ini dibatasi maknanya oleh sabab nuzul. Tapi itu sedikit bapak-bapak, itu sedikit sekali dan sangat terbatas, serta diketahui kalau kita membaca tafsir itu ketahuan mana-mana, udah selesai. Adapun selain itu bapak-bapak dan saudara, sabab nuzul itu rata-rata adalah sebagai kontekstualisasi saja. Artinya supaya perintah atau larangan itu lebih cespleng, lebih pas, maka ada konteksnya. Kalau guru misalnya ya, mengatakan kepada muridnya, misalnya nih, sedang mengajar fisika, ini CO2, O2 kimia, CO2, O2 segala macam, terus tiba-tiba mengatakan jangan buang sampah pada tempatnya. Itu kaget murid. Apa hubungannya kimia jangan buang sampah? Akan lebih pas kalau larangan membuang sampah itu adalah pada saat muridnya kelihatan sedang buang sampah di selokan misalnya, lagi buang sampah di selokan, kata gurunya jangan buang sampah, nggak boleh buang sampah sembarangan. Cocok atau enggak? Itulah konteks. Tapi kalau besok misalnya murid yang sama, dia buang sampah bukan di selokan tapi di dalam kelas, kemudian gurunya mengatakan, saya kan sudah peringatkan kamu jangan buang sampah sembarangan. Lalu kata muridnya, Pak kan kemarin di selokan, ini karena dalam kelas. Kira-kira yang benar guru atau muridnya? Hah? Guru atau muridnya? Gurunya yang benar. Muridnya tidak bisa mengatakan bahwa saya boleh membuang sampah karena guru saya kemarin larangannya itu konteksnya adalah ketika saya membuang di selokan. Sedangkan ini kan saya buang di tengah kelas, saya buang di halaman. Tidak bisa muridnya mengatakan. Perintah untuk, larangan untuk membuang sampah itu ya berlaku. Mau di selokan, mau di halaman, selama bukan di tempatnya tidak boleh. Itu sabab nuzul seperti itu rata-rata. Jadi boleh saja ada konteks ayat ini turun pada masa perang atau apa. Tetapi ulama telah mengambil kesimpulan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Kalau semua ayat Al-Quran dibatasi dengan sebabnya, ya tidak ada yang terpakai. Jadi sabab nuzul itu adalah salah satu bagian kecil dari bagaimana menyempurnakan pemahaman tetapi tidak menentukan penafsiran. Jadi ketika ada firman Allah surat Al-Maidah seperti itu, yaitu berlaku seterusnya, kecuali ada yang membatalkannya, kecuali ada ayat lain yang membatasinya. Sabab nuzul tidak cukup kuat untuk begitu saja membatasi pengertian ayat.
Nah, bapak-bapak saudara sekalian, kira-kira itu macam-macam dari ayat Al-Quran yang bisa kita sikapi dari sisi penafsirannya. Jadi belajar tafsir Al-Quran tidak untuk belajar bagian yang merupakan istaksarallahu ta'ala bi'ilmihi atau yang hanya Allah tahu, itu tidak usah kita bahas. Yang kedua, tafsir juga tidak berbicara tentang qat'iyat yang memang tidak mengandung makna yang macam-macam, sudah satu itu saja maknanya. Menyangkut rukun iman, rukun Islam, pokok-pokok iman, pokok-pokok akidah, syariat-syariat yang pokok, keharaman khamar, keharaman berjudi, keharaman berzina, itu tidak usah untuk ditafsirkan lagi. Maka kalau ada orang mengatakan, wah, Al-Quran itu kan hammalul wujuh, Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan banyak macam, jadi boleh saja Al-Qurannya benar tapi penafsiran kan relatif. Itu persis seperti ungkapan para orientalis untuk menimbulkan keraguan di dalam Al-Quran. Tidak semua ayat Al-Quran itu relatif maknanya. Kalau sudah pokok qat'i ya qat'i, jangan direlatifkan. Ada orang mengatakan misalnya, innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan, Al-Maidah, ayat yang mengharamkan al-khamr. Kemudian dia mengatakan, kita sekarang kan Islam ini sudah tersebar di seluruh dunia. Ada umat Islam yang tinggal di daerah yang sangat dingin sekali, dekat kutub utara situ. Minuman keras itu perlu untuk menghangatkan badan. Jadi bagi mereka itu ya tidak usah haram lah, kurangilah kadar hukumnya, ya makruh lah atau boleh lah. Ini bagian dari usus syariah, yaitu pokok-pokok. Ayat yang bicara tentang itu ayat yang tidak bisa ditafsirkan selain dari itulah yang dituju. Nah, ini penting bapak-bapak saudara, karena ungkapan bahwa tafsir itu relatif itu banyak kita dengar sekarang, ya, betul ya? Tafsir itu kan relatif, bisa benar bisa salah katanya. Itu kalimatu haqqin urida biha batil, sepintas benar tapi yang dimaksudkan itu tidak benar. Nah, ini mukadimah dari saya dalam kesempatan